Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Dede Dati, guru biologi SMA Negeri 1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Sebelum lebih lanjut, kita akan menyampaikan manfaat dari mempelajari pembelahan sel. Yang pertama adalah memahami bahwa pada sel tubuh kita terjadi proses pembelahan sel. Hal itu yang menyebabkan kita bisa tumbuh sampai sebesar ini, dan jika kita ada luka dapat sembuh atau tertutup kembali. Itu adalah hasil dari aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, sebagai sarana bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, termasuk nikmat sel tubuh yang membelah terjadi secara normal atau tidak ada kelainan. Pembelahan sel itu ada 3 macam. Yang pertama adalah amitosis. Pembelahan ini adalah disebut juga dengan pembelahan langsung atau pembelahan biner, terjadi pada makhluk hidup bersel satu, contohnya pada bakteri. Yang kedua adalah pembelahan mitosis, ini terjadi pada sel tubuh. Kemudian yang ketiga, meiosis, yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Sebelum kita bahas tentang pembelahan sel, kita akan membahas tentang siklus sel. Apa yang terjadi dalam kehidupan sel? Siklus sel itu ada 4. Yang pertama adalah G1 atau growth pertama, yang kedua ada fase S atau fase sintesis, yang ketiga adalah fase G2 atau growth second, kemudian yang ketiga baru fase M atau fase mitosis atau fase pembelahan. Apa yang terjadi dari setiap fase-fase tersebut kita akan bahas segera. Pada fase G1 terjadi pertambahan volume dan massa sel karena pada fase ini terjadi duplikasi organel sel. Apabila sel bertambah banyak, maka organel-organel juga perlu diperbanyak untuk mengisi sel yang baru. Pada fase S atau sintesis terjadi pembentukan DNA baru melalui peristiwa replikasi DNA. DNA perlu diperbanyak untuk mengisi DNA nukleus yang baru. Pada fase S juga terjadi sintesis protein untuk membentuk berbagai bagian baru pada sel baru yang akan dibentuk. Kemudian pada G2 terjadi penyelesaian semua proses yang belum selesai pada G1 dan S. Jadi pada fase ini sel harus segera menyelesaikan semua fasenya untuk siap mengalami pembelahan. Fase G1, fase S, dan fase G2 itu biasanya disebut dengan interfase atau fase persiapan. Kemudian kita akan bahas apa yang terjadi di fase M atau di fase pembelahan, khususnya pembelahan mitosis. Sebelum sel membelah secara sempurna, sel harus melakukan proses yang pertama, yaitu karyokinesis atau pembelahan inti. Kemudian dilanjutkan dengan sitokinesis atau pembelahan sel yang ditandai dengan melekuknya membran sel. Kita akan bahas juga ciri-ciri dari pembelahan mitosis. Yang pertama, mitosis terjadi pada sel tubuh atau pada sel somatis, misalnya pada sel kulit, sel otot, sel tulang, dan sebagainya. Kemudian, pembelahan mitosis dimulai sejak zigot sampai tua atau sampai kita meninggal. Kemudian terjadi 1 kali pembelahan dan menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Tahapannya meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang penting, mitosis bertujuan untuk pertama untuk proses pertumbuhan, yang kedua untuk proses memperbaiki jaringan yang rusak. Apa ciri-ciri dari setiap fasenya? Yang pertama, ciri dari fase profase. Yang pertama, membran inti mulai menghilang, sentriol membelah menjadi 2, kromatin memendek membentuk kromatid, dan kemudian akan membentuk kromosom, kemudian terbentuk benang gelendong. Ciri pada metafase yang pertama, kromosom sudah mulai terlihat semakin jelas. Kemudian kromosom berjejer di bidang pembelahan. Setiap kromosom masih terdiri dari kromatid yang terikat pada sentromernya. Di setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Ciri anafase adalah yang pertama, benang gelendong memendek.
Kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan dan mulai terjadi sitokinesis. Ciri pada telopase atau fase yang terakhir adalah kromatid telah sampai ke kutub yang berlawanan, kemudian kromatid berubah menjadi kromatin kembali, kemudian terbentuk membran inti dan terjadilah sitokinesis, pembelahan sel sampai selesai, kemudian sampai terbentuk 2 sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.